Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini ya. Iya, Bapak. Diperbesar, diperbesar biar lebih jelas. Oke, sudah cukup. Siap. Oke, Pak Soleh ngajar di Di SMAN 2 Bondowoso, Bondowoso. kelas 11 ya. Ini RPP yang sudah fix ya, yang akan apa dibuat untuk PPL ya. Iya, Bapak. Oke. Materinya tentang pelaksanaan tata cara Penyelenggaraan ini. jenazah. Oke, dengan geser ke bawah Pak. KIKD sudah lengkap. Berarti ini di semester genap ya? Coba. Di semester genap, Bapak. Nah, oke, sebentar. Di tabel itu Pak, diataskan lagi di tabel. Nah itu, ini kan untuk satu pertemuan, ya kan? Iya, Bapak. Tapi indikatornya sangat banyak sekali. Cukup itu satu pertemuan Pak. Eh, yang kami ini dari berapa Gimana? Apa satu satu RPP kali ini, Bapak? RPP-nya jenengan kan ada tiga, ya kan? Iya, iya, Bapak. Indikatornya ini tiga-tiganya tuh sama atau beda, Pak? Indikatornya itu Sama, Bapak. Sama, Bapak. sama. Harusnya itu kan satu RPP untuk satu pertemuan, kan begitu. Berarti kan harusnya indikatornya kan berbeda atau kelanjutannya. Jadi misalnya yang pertemuan ini misalnya pertemuan ke satu, berarti 371 sama 372 misalnya. Jadi gitu. Ini Pak Subakir ini masuk, saya tolak dulu ya. Bentar. Iya, Bapak. Nah, jadi dibagi harusnya. Oke. Kemudian analisis indikator itu kan ada analisis indikator C berapa gitu ya. Saya kasih Iya, contoh Bapak. misalnya gini. Menjelaskan kandungan dalil itu kategori C berapa, Pak? Kalau di taksonomi belum itu yang di tingkatan pengetahuan itu. C3, Bapak. C3 apa, Pak? Menganalisis, Bapak. Menganalisis itu C4. C4. C4 itu menganalisis. Ini menjelaskan berarti apa? Menjelaskan. Menjelaskan itu kan memahami berarti. Ya kan? Sama dengan Iya, Bapak. memahami. Memahami. Itu C2. Ya, C2. Itu. Kalau ini, Pak, 375 mempraktekkan sama dengan menerapkan 375 itu. Mempraktekkan itu C berapa? C C3, Pak. Praktek, Pak. C3 ya betul. C3 itu menerapkan, mempraktekkan. Menerapkan. Oke. Itu harusnya, Pak, harusnya ini di belakangnya indikator itu ada dalam kurung, ini C berapa gitu, Pak, seharusnya. Sudah, Pak. Hah? Pak Dari, sudah kami kemarin ada di mana filenya lupa tadi, Pak. Oh, bukan yang ini. Sebentar tak cari lagi, Pak. Nah, yang penting dengan ini apa namanya memahami ini kategori C berapa. Siap, Bapak. Oke, ke bawah Pak, ke bawah Pak. Nah, itu juga ya, sama ke bawah. Terus, terus ke bawah. Materi, oke, stop. Nah, materinya faktual, ada faktual itu apa Pak? Faktual itu apa? Faktual. Faktual sesuatu yang bisa yang terjadi di lapangan, Bapak. Oke, itu kan ini mengurus jenazah merupakan kewajiban yang harus. Itu faktual apa konseptual itu, Pak? Pengertian mengurus jenazah.
Kalau kalau faktual itu kan harusnya itu namanya fakta ya. Faktual itu kan fakta, Pak. Berarti ada peristiwa, ada apa namanya? Ada peristiwa, ada waktu, ada tempat, itu namanya faktual. Iya Nah, Pak. kalau ini sebenarnya konseptual sebenarnya. Jadi gitu. Oke, enggak Iya apa-apa, Pak. nanti di inilah disempurnakan sambil jalan ya. Oke, Siap ke Bapak. bawah, Pak, ke bawah, Pak. Geser ke bawah terus, Pak. Prosedural, meneliti, menjelaskan, mendemonstrasikan. Oke, Bapak udah ke bawah terus. Metodenya pakai oke. Tipek. Tipek itu apa? Tipek itu, Pak. Kepanjangannya tipek itu apa? Pendekatan saintifik. Mendekatkan saintifik Terus yang tipek. berbasis teknologi itu Pak. Kepanjangannya tipek apa, Pak? Technological, Teknologi, pedagogical, kemudian pedagogi, apa? itu lupa Bapak. Lupa ya, oke. Oke, nanti dipahami. Pakai pendekatan PBL. Oke. Terus ke bawah, Pak. Medianya Al-Qur'an. Oke, ke bawah sudah. Oke, sudah cukup baik. Cukup masukin. Oke, ke bawah, Pak. Ke bawah, Pak. Terus, Pak. Sudah. Oke, terus ke bawah. Pengen lihat ininya, langkah-langkahnya. Acuan. Terus kegiatan intinya, sintaknya ya sudah cukup baik. Oke. Penilaiannya, Pak. Penilaiannya langsung, Pak, ke bawah. Coba. Penilaiannya mana penilaian, Pak? Ini Bapak. Oh, ini penilaian sikap ya. Iya Bapak. Oke, kemudian penilaian pengetahuan atau tes. Ujiannya mana? Ini membaca dengan tartil. Oh, ini praktek berarti. Ini nilai praktek ini. Iya Bapak. Kalau ujiannya, tesnya mana, Pak? Pilihan ganda atau isian gitu, Pak? Ada. Lebih kepada ke praktek ini Bapak. Oh, hanya ujian praktek Jenazah saja Bapak. ya. Oke, oke, oke. Oke, Pak. Oke, sudah cukup ini apa RPP-nya sudah cukup baik, tinggal dipoles-poles dikit untuk diterapkan di PPL nanti, Pak ya. Siap Bapak. Oke. Kemudian bisa ditutup ininya, apa namanya PowerPoint-nya, apa RPP-nya. Siap Bapak. Oke, kemudian yang ingin saya tanyakan berdasarkan kisi-kisi itu ya, terkait dengan advance material. Apa yang jenengan pahami tentang advance material? Dalam pengembangan materi itu harus berbasis advance material. Apa yang jenengan pahami? Yang kami pahami advent material itu Pak, materi yang disajikan dalam KD itu disesuaikan dengan fakta-fakta yang ada yang sekiranya peserta didik mampu memahami dengan kejadian-kejadian yang ada. Contoh misalkan pada situasi COVID-19, proses penyelenggaraan jenazah itu tidak terbiasa karena penyelenggaraan tata cara jenazah itu seperti biasanya itu masih konvensional, tapi begitu kita melihat kejadian COVID-19, kita harus mengembangkan materi yang ada. Seperti itu, Bapak. Oke, intinya mengembangkan materi tidak hanya tekstual yang ada di buku paket Iya, itu saja ya. Oke. iya. Nah, kemudian terkait dengan apa ini namanya? Mana?
Apa moderasi beragama, Bang? Apa yang dimaksud moderasi beragama itu, Pak? Moderasi beragama, yang kami pahami, kenapa setiap pembelajaran yang kami terapkan kepada peserta didik harus berlandaskan moderasi beragama, karena di tengah peserta didik hari ini yang mereka lebih kepada bersifat individu, kami buat mereka untuk semangat toleransinya semakin tinggi, semangat kebersamaannya semakin baik, semangat kegotong royongannya semakin bagus. Kami bentuk dengan kelompok supaya eh, moderasi dalam beragama mereka tetap terjalin. Sebagai contoh, ketika praktek penyelenggaraan jenazah, di mana letak moderasi beragamanya? Misalkan ada salah satu siswa yang tidak mampu, misalkan membeli kain kafan, maka satu sama lain harus saling, ini tidak mampu iuran untuk beli kain kafan. Maka kalian yang mampu harus membantu yang tidak. Nah, ini yang kami harapkan, satu sama lain saling membantu. Begitu, Pak. Oke, oke. Itu penerapan moderasi beragama dalam pembelajaran perawatan pengurusan jenazah ya. Oke, sudah Ya, Pak. segitu. Intinya apa tasamuh, tawasud, tawazun itu intinya. Siap, Pak. Mungkin itu terakhir ya, terakhir Pak. Monggo karena ini di sini kisi-kisinya. Saya yakin jenengan sudah namanya guru PAI ya. Baca tulis Quran sudah ngewes ya. Cuman memenuhi kisi-kisi ini Pak. Jadi jenengan silahkan acak satu ayat aja acak. Monggo dibaca satu ayat aja. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. ثلة من الأول وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين. يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من لا يصدعون فيها لا يصدعون عنها لا يصدعون لا لا يصدعون عنها ولا ينزفون فاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. فأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخدود وطلح ممدود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة. إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. Sudah cukup Lanjut. Pak. Oke, sudah. Cukup luar biasa nggih.
Ini hanya sebatas bukan nguji Pak, tapi konfirmasi gitu ya. Siap, Pak. Kalau nguji jenengan sudah saya yakin sudah lebih memahami lah daripada gitu ya. Terima Siap. kasih. Monggo Pak Soleh ini keluar dulu. Assalamualaikum, Bapak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Ahmad Subakir. Oke, Waalaikumsalam Pak Imron. Dari mana Pak Subakir? Aslinya Jember Pak, tinggal di Bondowoso. Oh, tinggal ngajar di Bondowoso berarti ya. Oke Pak. Alhamdulillah. Pak Subakir, di sini saya ditugasi untuk ngecek ya, untuk ngecek. Bukan nguji Oke. Pak. Kalau nguji jenengan sudah saya yakin sudah pinter sudah ya. Bukan nguji, hanya konfirmasi. Oke. Sudah dipelajari belum? Sudah memahami belum? Hanya itu Pak ya. Oke Pak. Oke, coba Pak Subakir di share screen RPP-nya. Oh, oke Pak. Sampun muncul Pak. Ya, sudah muncul Pak. Oke. Eh, Ajar di kelas 10 ya, kelas 10 materinya tentang iman kepada malaikat ya. Ya. Oke. Kemudian coba geser ke bawah Pak, KIKD-nya sudah lengkap. KD-nya coba cukup sudah. Nah, kemudian indikatornya sampai 4 ada. KD4 ada, KD4 ke bawah coba. Ada Pak. Oke, lengkap berarti ya. Oke. Ini satu pertemuan atau jadi berapa pertemuan, Pak? Ini satu pertemuan Pak. Nah, satu pertemuan indikatornya kan banyak sekali itu. Apa cukup, Pak? Satu pertemuan mempelajari semuanya itu. Coba digeser ke atas lagi. Oke. Nah, mulai itu. Mulai mengidentifikasi ayat, mendiskusikan makna, menyimpulkan dan seterusnya itu cukup satu pertemuan. Anu Pak, 1 kali 45 itu insya Allah cukup Pak. Atau gini nih, indikator RPP jenengan kan ada 3. Oke. Apakah Oke. tabel indikator ini sama? Tiga-tiganya itu Sama sama. Pak. Sama. Nah, ini yang agak salah ini, salah kaprahnya di situ. Oh gitu. Harusnya ya, indikator ini dibagi menjadi 3 pertemuan. Jadi pembagiannya itu misalnya gini. Untuk pertemuan pertama itu ngambil yang 341 sama 342 misalnya. Dan 4 Oke. Oke. 441 sama 442 itu untuk pertemuan pertama. Yang Oke. penting setiap pertemuan itu harus ada KD3 sama KD4-nya itu harus ada di setiap pertemuan. Tapi dibagi ini enggak, yang mungkin ini diambil satu-satu aja enggak apa-apa. Misalnya 341 sama Mm-mm. 441. Itu satu Oh, ngoten nggih. pertemuan. Misalnya gitu. Pertemuan Nggih. kedua nanti 342 sama 442. Jadi pertemuan kedua. Hmm. Kalau ini kayaknya nggak cukup Pak mempelajari segitu banyaknya dalam satu pertemuan. Kan gitu Pak ya. Nggih, nggih. Oke, ingin saya tanyakan ini Pak. Mengidentifikasi ayat-ayat Al-Quran ya. Mengidentifikasi ya 341 itu termasuk kategori C berapa Pak? Mengidentifikasi. Kalau di tingkatan pengetahuan itu loh ada C1, C2 sampai C6 itu loh. Mengidentifikasi itu kategori C berapa? C2 Pak, insya Allah Pak. C2. C2 itu kata apa? Mengidentifikasi, memahami. Ya. Ya, betul. C2 ya. Saya sudah dipahami ya tingkatan itu ya. Insya Allah Oke, Pak. geser ke bawah, Pak. Menyebutkan, membaca, menjelaskan keterkaitan. Nah, menyebutkan itu kan kata di modul ada ya, di modul perangkat itu ya, itu menyebutkan kan kategori keterampilan yang abstrak kan gitu ya. Nggih, nggih. Ingat,
Itu masuk kategori apa? K berapa itu? K berapa? Menyebutkan. Ke KI 4 maksudnya, Pak. Bukan. Jadi kan di keterampilan itu kan ada K. K itu ya keterampilan. Keterampilan nomor berapa gitu. Kan ada menyebutkan, kemudian menunjukkan, mengamati kan begitu, Pak. Nggih. Lupa ya. Nggih, lupa. Nanti Bingung. dilihat apa lagi modulnya. Oke, ke bawah, Pak, ke bawah, Pak. Nggih. Tujuan. Oke, sudah ada keterangan ya, ABCD-nya sudah diberikan keterangan. Oke, enggak apa-apa. Ke bawah, ke bawah. Materinya, fakta. Faktanya itu gimana nanti itu, Pak? Fakta itu apa? Faktual. Nggih. Apa, Pak? Pak, faktual niku anu, Pak, apa namanya? Materi yang secara fakta itu nanti harus dicapai oleh siswa. Ya, jenisnya ini kan dalam berinteraksi manusia harus mengedepankan etika dan moralnya. Coba fakta itu kan harus ada peristiwa, Nggih. misalnya peristiwa, ada tokohnya, ada nama, ada tempatnya, ada waktunya, itu namanya fakta, faktual. Ada kejadian kan berarti. Nggih. Ini kejadiannya berupa apa nanti ini, Pak? Di materinya itu. Kasus kejadiannya, Pak. Ya, kasus. Kalau kalau penggambarannya itu nanti penjelasannya misalnya itu tentang malaikat Raqib Atid. Jadi itu sebagai CCTV kita ketika kita hidup di dunia. Seperti itu, Pak, konsep faktualnya. Oke, gitu ya. Nggih. Lebih kalau saran saya ya, nanti sebelum masuk ke materi surat Al-Baqarah An-Nisa itu ada sebuah kasus atau ilustrasi, ya dengan bisa dapat dari berita atau dari apa yang mencerminkan itu tadi. Terus dikaitkan nanti, jadi begitu, Pak. Oh, ngoten nggih. Dikaitkan apa yang berkaitan kasus tentang apa misalnya atau peristiwa tentang apa gitu, Pak. Kan ini kan iman kepada malaikat toh. Nggih, nggih. Apa yang berkaitan dengan itu? Misalnya itu yang tadi, Pak, kasus apa namanya? Seorang pencuri misalnya itu dengan apa namanya? Dengan adanya keimanan terhadap malaikat, terutama Raqib Atid itu akan takut melakukan kasus pencurian gitu, Pak. Nah, itu maksudnya itu namanya jenis materi yang faktual. Ada ilustrasinya atau ada kisahnya Oh, dulu, baru masuk ke materi konseptual. oh, nggih, Konseptual. nggih. Jadi gitu. Digambarkan nggih, Pak, nggih. Iya, biasanya kan di awal materi itu kan ada misalnya boleh disajikan bentuk cerita ilustrasi. Boleh Hmm, kasus dari berita misalnya dari koran atau dari media misalnya. mhm, Atau mhm. dengan sajikan video terkait dengan fakta itu misalnya. Itu kan faktual. Iya, Gitu, Pak. iya. Oke, kemudian konseptual sudah ayat-ayat dan lain-lain. Coba ke bawah, Pak, ke bawah. Nggih. Kemudian prosedural. Prosedural itu ya mempraktekkan, Pak. Praktek. Apa Mhm. prakteknya ini? Itu prakteknya melalui proses model discovery learning, menemukan, kemudian poster komen, menggunakan model diskusi, kemudian mind mapping, Pak. Jadi intinya yang menemukan langkah-langkah itu kan prosedural itu kan ada langkah-langkahnya lah gitu ya. Iya, Langkah-langkahnya. Kan iya. repot ini memang ini materinya kan akidah, keimanan, tapi Nggih, ada materi langkah-langkah. Berarti ya langkah-langkah menemukan materi itu berarti kan ya. nggih, nggih. Oke, ya pun. Ke bawah, Pak, ke bawah, Pak. Scientific, feedback, problem based learning, picture and picture. Itu gimana nanti penerapannya? Picture and picture, Pak. Kalau yang saya praktekkan kemarin, Pak, jadi saya gambarkan itu, apa namanya, kasus kematian, orang meninggal, itu nanti tugasnya malaikat siapa? Terus kasusnya
orang menerima rezeki itu nanti tugasnya malaikat siapa? Atau kasus orang seperti mencuri atau apa itu nanti tugas malaikat siapa yang mencatat amal baik, amal buruk seperti itu, Pak. Gambarnya itu berarti gambar kejadian. Nggih, gambar kejadian. Oke, jadi ada gambar sebuah kejadian, misalnya pencurian, misalnya ya, kayak gitu Ya, ya. Ini dikaitkan sama tugas tugas malaikatnya. malaikat tadi itu. Oke, bagus, bagus. Ya, Oke, langsung geser ke bawah Pak, bagian evaluasi Pak. evaluasi. Niki, Pak. Bukan, yang evaluasi bawah. Soal-soalnya maksudnya, soal-soal. Ini Oh, materi, nggih. nah, ringkasan materi ya. Terus Ini, Pak. mana? Ini ringkasan materinya Pak. Oh, iya Soal, iya soal, iya. soal. Nah itu Soal ya, nah oke. Itu apa itu? Penilaian ini sikap. nggih. Ya, ini sikap. Terus yang ini tesnya, kognitifnya, tes tes tulis apa pilihan ganda mungkin ada. Iya, Uraian ya, uraian ya. uraian, Pak. Nggih. Uraian mana, Pak? Soal yang berbasis HOTS itu yang mana? Coba. Ini Pak, ada yang sudah saya rubah ke hot, Pak. Yang Cuman yang di RPP ini masih belum. oh gitu. Kayak apa, Pak? Jenengan ini apa narasikan aja dengan ceritakan seperti apa soal yang berbasis HOTS itu. Jadi contohnya itu yang pertama eh gimana tadi itu? Lupa. Kenapa saya tampilkan mawon, Pak? Enggak, ya, enggak usah sudah. Yang penting kan sudah paham toh tentang HOTS itu seperti apa. Oh, ngeten, Pak. Jadi kasusnya itu ada orang meninggal. Nah, Kemudian tugasnya itu adalah malaikat maut. Ketika dia meninggal itu niki Pak, soal apa namanya? Eh numerasi. numerasi. AKM berarti. Nggih. Jadi ketika meninggal itu dia amal baiknya 70%, amal buruknya itu 30%. Lalu bagaimana nanti di akhirat nanti masuk surga apa neraka. Oh, bisa gitu. Berarti siswa bisa ngitung ya. Ngitung ini masuk surga apa neraka gitu. Wah, oh, tapi ini ya agak bertentangan Pak soal begitu Pak. Masa masuk neraka masuk surga dihitung dengan persentase. Misalnya soal HOTS itu ya, soal HOTS itu misalnya kasih narasi dulu Pak, kasih narasi Nggih, nggih. yang banyak. Jadi soal HOTS itu ada 3 pilihan. Yang pertama Hmm. ada ilustrasinya dulu yang panjang ya, satu Mm-mm. paragraf baru soalnya. Atau jenengan kasih gambar kayak tadi itu Nggih. picture and picture itu tadi kasih gambarnya dulu, baru siswa disuruh menganalisis gambar itu. Nggih, Atau nggih. dikasih tabel atau grafik. Dari tabel itu anak-anak disuruh menganalisis. Itu sudah hot. Menganalisis kan C4. Jadi Nggih. gitu. Aja. Tapi ya jangan kayak tadi itu Pak, kalau bisa Pak ngitung ini masuk surga apa neraka gitu. Ya, gurunya aja nggak bisa menentukan masuk surga neraka. Apalagi siswanya. Ini Pak, baru saya buka Pak. Chat lupa memang Pak. Mm-mm. Gimana? Niki kisah Jibril membelah dada Rasulullah merupakan kisah Nabi yang istimewa. Adapun kisah ini berawal saat Rasulullah baru berusia 4 tahun dan Jibril datang membelah dada Nabi. Bahkan setelah itu hati Rasulullah diambil dan Jibril membasuhnya berulang kali dengan air zam-zam. Lalu untuk apa malaikat Jibril menjalankan tugas membelah dada Nabi Muhammad? Seperti itu, Pak. Ya, itu kategori hot. Jadi ada narasinya dulu. Ada ilustrasinya dulu, baru disuruh menganalisis anak-anak itu. Udah, itu benar. Kemudian oke langsung terakhir Pak, terakhir karena di kisi-kisi ini ada ini ya, sesuai kisi-kisi saya. Nggih. Coba ini tentang moderasi beragama Pak, moderasi beragama. Ini jenengan tutup aja enggak apa-apa sudah. Oh, nih, Jenengan stop dulu, stop share sharing screen-nya. ya. Nah, oke. Eh, apa namanya? Sebentar Pak. Tentang moderasi beragama.
Ya, konsep moderasi beragama itu jika diterapkan dalam pembelajaran tentang keimanan malaikat itu gimana, Pak? Dalam langkah-langkahnya atau penerapannya atau materinya gimana? Jelaskan. Kalau keimanan terhadap malaikat, misalnya malaikat maut, misalnya keimanan terhadap malaikat maut. Jadi dengan moderasi beragama, umat itu tidak apa ya, tidak merasa terlalu liberal atau terlalu ke kanan, sehingga memilih jalan tengah untuk lebih apa, bertoleransi terhadap umat yang lain, Mbak. Nah, oke, yang penting ini ya, intinya moderasi beragama itu adalah moderasi, jalan tengah, tawazun, Nggih, tasamut, nah ya, itu intinya. nggih, nggih. Wes mungkin itu aja Pak ya dari saya hanya konfirmasi bukan menguji loh Pak ya. Konfirmasi Nggih, alhamdulillah RPP-nya wawasan jenengan juga sudah sudah sesuai lah dengan standar yang ditentukan ya. nggih. Mungkin itu aja. Makasih, Pak. Oke, terima kasih. Mohon maaf Pak Ahmad Subakir, sukses selalu. Oke, monggo. Nggih, sami-sami. Monggo, Silakan assalamualaikum. jenengan keluar dulu, oke. Waalaikumsalam Nggih. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Dengan Putri Lihat Astuti ya. Siti, Bapak. Nggih. Dari mana Bu? Dari Bondowoso, Bapak. Oke, langsung saja ya. Nggih. Minta tolong Bu Tri di share screen RPP-nya. Nggih, Pak. Sudah muncul nggih, Bapak? Oke, dibesarkan ya, agak dibesarkan biar jelas. Nggih, nggih. Materinya Nggih, Bapak. tentang apa tuh Bu? Tentang kedudukan sumber hukum Islam, Bapak. Oke, coba digeser ke bawah. Oke, terus KI sudah lengkap. KD-nya, coba KD Nggih. mana KD? Digeser ke bawah Bu. Bisa. Oke, Nggih. KD-nya. Oke, kemudian indikatornya. Oke, sudah dikategorisasikan. Membentuk semangat, membiasakan. Kemudian tiga menelaah. Menelaah ya, 381 itu menelaah ya. Nggih, Bapak. Menelaah itu termasuk C berapa? C4 ya. C4, Bapak. Nggih. C4 itu apa, Bu? C4 itu menganalisis, Bapak. Nah, di situ menelaah kok dikategorikan C4 itu maksudnya gimana? Nah, menelaah ini kan hampir sama dengan menganalisis, Bapak. Oh, oke. Tahapannya gimana? Menelaah itu. Tahapannya itu Menelaah. maksudnya tahapan kegiatan Ya, anunya, Bapak, untuk pembelajarannya. menelaah makna Al-Quran, fungsi Al-Quran itu gimana? Kok dikategorikan menganalisis itu gimana? Nah, Prakteknya. jadi siswa itu saya suruh mengamati video terlebih dahulu, Bapak. Hmm, Kemudian setelah itu di video itu diamati, Bapak. Nah, setelah mengamati, saya serahkan kepada siswa untuk berdiskusi, Bapak. Saya di sini menggunakan metode discovery learning. ya, oke, oke. Ya, Kemudian 383 itu menyimpulkan kategori oke, C5 di situ. oke, Bapak. C5 itu apa C5? C5 itu mengevaluasi, Bapak. Nah, kok di situ menyimpulkan kategori C5? Menyimpulkan ini kan berarti sudah akhir dari pembelajaran itu. Jadi dari tahap-tahap semuanya itu baru ke siswa itu bisa menyimpulkan begitu, Bapak. Oke, siap. Masuk kepada evaluasinya. Oke, coba ke bawah Bu, ke bawah Bu.
Nggih. Ke bawah, terus ke bawah. Tujuannya sama ya kayak indikator tadi. Nggih, Bapak. Ini kok gak ini apa terlalu ke bawah apa kurang rapi itu penataannya. Anu, Pak. Iya, Bapak, kalau dikebawahin anu apa kurang besar ini, Bapak. Nah, ya wes gak apa-apa wes. Itu kok konseptual semua itu mayoritas. Coba yang faktual Iya, mana, Bu? pengertian yang faktual ini, Bapak. Oh, ini ada nomor 6-nya, ada ingatan. Coba dibesarkan. Nah, ini Nah, untuk yang pengertian ini kan konseptual, fungsi juga konseptual karena di sini kan memang hanya sekedar konsep saja, Bapak. nah, Kayak fungsi, pengertian, kedudukan, kemudian kandungan itu kan hanya konsep saja. Kalau kalau faktual itu faktual. kan yang sesuai gimana, Bapak? Ya, kalau yang faktual itu gimana? Nah, kalau yang faktual itu kan yang fakta, Bapak, sesuai dengan keadaan seperti sejarah. Misal seperti ini, sejarah turunnya Al-Qur'an itu kan memang fakta yang terjadi dulu ketika masanya Kanjeng Nabi begitu, Bapak. Oke, kalau prosedural itu, Bu, Prosedural itu yang mengandung langkah-langkah, Bapak. tahap pembukuan Al-Qur'an itu kan Iya, konseptual, Bu. Kan itu cuman di konsep ya. Oh, oh tahapannya itu tahapannya begini. kan, Bapak, tahapannya, nggih. Prosedural itu maksudnya tahapan yang dilaksanakan oleh siswanya, bukan oleh Abu Bakar. Oh, Itu nggih kan nggih, tahapan Bapak. yang dilakukan oleh Abu Bakar itu masuk kategori konseptual. Oh, nggih, Bapak, saya Prosedural itu lupa, apa Bapak. ya? Materinya Iya. tentang ini misalnya kalau yang prosedural itu misalnya ya. Nggih Misalnya nggih. anak-anak satu disuruh apa namanya misalnya menelusuri ayat tentang apa misalnya gitu ya. Oh, Kemudian nggih. setelah itu menuliskan ayatnya itu. Oh, Kemudian menuliskan terjemahannya misalnya. Kemudian oh, nggih, memberikan Bapak. sakal. Itu kan tahapan-tahapan yang dilakukan Oh, oleh siswa, bukan yang dilakukan oleh oh. Abu Bakar. Eh, nggih, Bapak. Berarti ini konsep nggih, Bapak. Konseptual itu. Nah, Nggih, saya lupa, oke, Bapak. oke. Nanti Terima dipelajari kasih, bersama Bapak, ya. masukannya. Oke, kemudian ke bawah Bu, ke bawah, langsung geser ke bawah. Nggih. Us, nah ke atas. Oke, sudah dipek, sudah apa namanya? Sikap sosial, sikap spiritual sudah masuk. Oke, Nggih. enak kalau dikasih warna-warna gitu enak. Nggih, Ke Bapak. bawah. Kegiatan literasi, sudah YouTube-nya ada. Link Google Drive itu link apa, Bu? Yang mana nggih, Bapak? Link itu loh, bawahnya YouTube itu link apa itu? Bawahnya YouTube ini jurnal, Bapak. Jurnal. Ya, yang paling bawah ini PPT, Bapak. Ya, Bon. Nah, geser terus ke bawah. Oke, ke bawah terus sampai evaluasi. Langsung evaluasinya, Bu. Evaluasi. Materi. Evaluasi nggih, Bapak. Ya, Nah, ini Bapak. oke. Penilaian pengetahuan. Yang HOTS yang mana, Bu? Contoh. Ini Bapak, Soal hot semua ini Bapak. Saya buat yang hot semua. HOTS semua ya, langsung ya. Nggih, nggih. Bawah. Oke. 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 Ciri-ciri soal HOTS itu yang seperti apa, Bu? Soal hot itu yang anu Bapak, yang membutuhkan berpikir tinggi Bapak, yang apa, butuh penalaran begitu Bapak. Bukan hanya sekedar soal yang sulit, soal sulit itu belum tentu hot. Nah, soal mudah belum tentu itu lot. Karena yang dikatakan soal hot itu adalah soal yang memerlukan apa ya Pak ya, penalaran gitulah Pak. Oke. Sudah paham ya tentang soal HOTS ya, cara membuat soal HOTS ya. Nggih. Nggih Soal HOTS Bapak, itu bisa insyaallah. diberikan ilustrasi dulu baru soal. Bisa Nggih. diberikan gambar dulu baru disuruh menganalisis gambar.
Nggih, Bisa disuruh apa namanya? Misalnya grafik, tabel boleh jadi gitu. nggih. Diberi stimulus Bapak ya? Iya, ada bahan yang Ada stimulus. dianalisis lah intinya. Nggih, nggih Oke. Bapak. Kemudian sudah silakan ditutup ininya apa namanya? Oh, nggih. Share screen-nya. RPP-nya ditutup ya Bapak? Ya, silakan tutup. Nggih. Ininya apa namanya? Share screen-nya aja di stop, di stop. Nggih Bapak. Oke. Saya lupa, belum di screenshot ini Bapak. Gimana ya caranya? Oh ya, di Kan screenshot. disuruh ngumpulkan screenshot-nya Bapak, nggih. Nanti saya kirimkan sudah videonya. Ini sambil saya rekam ini. Jadi nanti Oh, videonya nggih. silahkan di Nggih, terima screenshot kasih atau Bapak. dikirim linknya nanti kan bisa. Nggih, Oke. terima kasih Bapak. Nah, kemudian terkait dengan ini apa namanya advance material Bu, yang jenengan pahami tentang advance material itu seperti apa? Advent Advent material. Advent itu kan pengembangan nggih, Pak. Hmm. Pengembangan materi nggih, Pak. Nah, Pemahaman saya pengembangan materi itu, Bapak. prakteknya gimana prakteknya? Prakteknya misal saya kan di sini yang menjelaskan tentang sumber hukum Islam nggih, Pak. Jadi pakai itu. Jadi yang dibahas itu bukan hanya yang ada di buku itu sendiri, Bapak. Cuman materi itu harus dikembangkan lebih mungkin dikaitkan dengan keadaan yang nyata, yang real yang ada di dalam masyarakat. Misal seperti kalau kayak saya itu misal perempuan ketika sedang udur itu boleh apa tidak di dalam masjid. Nah, di dalam Al-Quran itu ada apa tidak hukumnya kan seperti itu Bapak. Jadi tidak hanya berpusat kepada materi yang ada di buku saja. Ya, betul, betul. Itu sepemahaman saya Bapak. Ya sudah sesuai. Jadi tadi itu contohnya di LPP tadi sudah ada gambaran, ada link YouTube-nya, ada link jurnalnya. Ya itu namanya Nggih. advance material, Oh, pengembangan nggih, materi tidak hanya sekedar di buku saja. nggih, nggih Oke. Bapak. Kemudian terakhir terkait dengan Nggih, moderasi beragama. nggih. Bagaimana menerapkan nilai-nilai Moderasi moderasi agama itu beragama di dalam pembelajaran, Bu? di dalam pembelajaran itu, misal kayak saya ya Pak, di dalam uh, Al-Quran, ini kan membahas tentang konteks Al-Quran ya Pak. Moderasi agama itu kan seimbangkan dalam hal keyakinan dan moral. Jadi kayak saya, misal mengaji itu kan baik ya Bapak ya, mendapatkan pahala. Nah, terus kemudian ketika mengaji dengan menggunakan pengeras suara, nah, itu kan baik. Nah, misal mengaji dengan pengeras suara itu mengganggu terhadap apa namanya kenyamanan seseorang, nah itu kan juga jadi tidak baik kemudian Bapak. Jadi moderasi agamanya yang ada di situ itu tentang toleransi Bapak. Ya. Nah, Itu sepemahaman saya. yang jenengan yang jenengan ceritakan itu, yang ngaji pengeras suara, ada orang sakit dan lain-lain, itu ada nggak Iya. di evaluasinya atau di materinya ada enggak? Tidak Kalau ada. itu belum ada Bapak. Nah, iya, itu andaikan Iya, dibuat sebuah soal ya di evaluasi nggih, itu, kasih permasalahan itu nggih. dulu, bagaimana setelah silakan dianalisis bagaimana solusinya terkait dengan itu kan hot itu Bu. Oh, nggih Bapak. Nah, jadi selain hot Nggih. juga mengandung nilai-nilai moderasi beragama di situ, toleransi. Oh, nggih Bapak. Nah, nanti untuk kegiatan berikutnya PPL ya, itu bisa Nggih. ditambahkan ya. Dimasukkan nggih Bapak. Oh, nggih. Nggih Bapak. Oke. Terus Nanti mungkin kalau tempatnya ini Bapak moderasi agamanya nanti peletakannya di mana Bapak? Di boleh kegiatan dijadikan soal, dijadikan oh, evaluasi. di evaluasi nggih Nah, Bapak. dievaluasi itu kan bisa narasikan dulu kan permasalahannya ya. Kan Nggih Bapak. problem based learning kan, ya kan? Atau di Nggih. awal boleh di awal pembelajaran misalnya ya dikasih masalah dulu kan anak-anak. Nggih. Ini masalahnya kasus yang benar-benar terjadi seperti ini kan.
Anak-anak suruh ngamati, suruh menganalisis dulu. Misalnya begitu. Nggih. Nggih, Bapak. Bisa di awal, bisa juga dijadikan evaluasi. Jadi Evaluasi, gitu. nggih. Mungkin itu saja ya, Putri Hastuti. Nggih, Bapak. Lebihnya Terima saya kasih, Bapak, ya masukannya. selebihnya ini mohon maaf saya bukan bukan uji ya, hanya konfirmasi gitu ya, bukan uji. Nggih, Bapak. Oke, Nggih. mohon maaf, terima kasih. Nggih, Monggo sama-sama, ya, Bapak. saya pamit Nggih, juga ya. monggo, Bapak. Nggih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Anwar. Waalaikumsalam Bapak, selamat malam Bapak. Malam. Uji kita sharing malam-malam ya. Dari mana? Tempat tinggalnya mana? Dari Bondowoso Bapak, Bondowoso. Ngajarnya di mana Pak Anwar? di Jambisari SMAI Al Usmani Bapak. Oh, bareng sama Bu Sri tadi. Enggih Bapak. Oh iya. Anwar, minta tolong Enggih Bapak. di share screen ini, share screen RPP-nya. Saya Oh, ingin lihat RPP-nya seperti apa. enggih Bapak. Minta tolong agak dibesarkan Pak ya, biar kelihatan. Enggih Bapak. Oke. Ke atas, ke Kurang atas. besar Bapak. Sudah cukup, cukup. Ke atas. Nah, materinya tentang nikmatnya mencari ilmu dan indahnya berbagi pengetahuan. Itu ya materinya Enggih ya. Bapak. Enggih Bapak. KIKD-nya sudah lengkap ya, KI-nya ada ya. Enggih Bapak. Kemudian indikatornya oke. Coba yang ketiga 371 menegaskan kewajiban ya menuntut ilmu. Itu kok dikategorikan C4 itu kenapa? Karena masuk dalam kategori menjelaskan Bapak, mendemonstrasikan Bapak. Menjelaskan kewajiban menuntut ilmu untuk membela agama Bapak. Dalam kategori bisa diartikan memprakarsai kepada sesama Bapak. Menegaskan sama dengan menjelaskan gitu maksudnya. Bukan Bapak. Kalau menjelaskan masuk ke ke C2 Bapak. C2. Kalau menegaskan itu kok masuk C4 itu gimana Pak? Menegaskan itu. Di situ kan C4 itu. Oh, enggak Bapak. Maksudnya mungkin menegaskan dalam taksonomi Bloom itu mungkin salah, mungkin bukan C4, mungkin P4 mungkin. Oh, kok P? Bukan, kalau KD3 itu C ya, C, bener, kognitif. Cuman tingkatannya itu kayak bukan 4 Pak, kalau menegaskan itu kan sama dengan menjelaskan, sama Oh, dengan enggak. memahami. Itu kan C2 Pak, Oh, enggak Bapak. bukan C4 lah. Baru yang 372 itu bener C4, menganalisis. Jadi gitu. Enggak Bapak. Nah, jadi ini kan harus paham juga ini tingkatan-tingkatan itu C1 apa, C2 apa gitu ya. Enggak Bapak. Oke, geser ke bawah. Digeser. Kemudian tujuannya sudah bagus. Oke, ke bawah lagi. Oke, cukup, cukup. Nah, faktual. Faktual itu apa, Pak? Yaitu sesuai dengan keadaan yang ada, kenyataan yang ada Bapak. Faktual itu kan peristiwa, ya kan? Enggak Bapak. Sebuah Enggak Bapak. peristiwa nyata
ada kejadian, misalnya ada nama orang, ada tempat, ada waktu, itu namanya faktual. Coba Enggih Bapak. dilihat itu, faktual memahami makna menuntut ilmu itu faktual apa konseptual yang itu. Kami bingung sebenarnya Bapak, waktu di pembimbingan itu kami memang menggunakan faktual. Kemudian tidak ada revisi dari ibu dosen. Tak Siapa itu? kirain, Siapa ibu tak dosen? kirain sudah benar Bapak. Karena kewajiban menuntut ilmu dan juga hukum menuntut ilmu harus ada kewajiban dan harus ada kegiatan yang berlangsung Bapak. Itu pemahaman saya Ya. Bapak. Jadi memahami makna, kemudian ayat-ayat Quran itu semuanya itu konseptual, bukan Enggih Bapak. faktual itu. Nanti Enggih Bapak. digeser ke bawah, pindah jadi konseptual. Enggih Yang Bapak. faktual itu peristiwa, berarti jenengan menambahkan materi sendiri yang tidak ada di buku itu mungkin. Apa yang berkaitan dengan ini? Ada kisah apa misalnya terkait dengan menuntut ilmu? Coba yang jenengan tahu peristiwa atau sejarah atau kisah tentang menuntut ilmu ini seperti apa coba? Contohnya seperti Bapak. Kisah Ibnu Hajar Bapak. Nah, gimana itu? Beliau menuntut ilmu selama kurang lebih kalau 25 tahun. Selama di pondok beliau tidak mendapatkan ilmu Hmm. karena kemungkinan besar beliau masih jadi hadam Bapak. Ah, Kemudian pada waktu mengaji beliau selalu tidak ingat apa yang setelah dipelajari Bapak. Akhirnya beliau frustasi, kemudian putus asa, pulang di tengah perjalanan Bapak. Kemudian berhenti di sebuah sungai dan melihat sebuah batu yang berlobang, padahal batu itu keras Bapak. Kemudian beliau melihat satu tetes air dari atas, dan itu tidak deras Bapak. Satu tetes. Kemudian berpikir beliau, loh, ini batu saja bisa berlobang. Dan itu jatuhnya dari air satu tetes. Apalagi hati saya yang lunak, masa tidak bisa seperti batu. Batu saja yang keras bisa lunak, apalagi hati ah, saya yang sudah iya, lunak. iya, Itu iya. Bapak. Nah, itu kisah itu namanya faktual, Pak. Dan itu tolong dimasukkan di poin pertama itu. Jadi memahami makna menuntut ilmu itu nanti dipindah di bagian konseptual, ya kan? Yang Enggak Bapak. faktual itu ditambahkan misalnya eh, memahami hikmah dari kisah Hajar dalam menuntut ilmu. Nah, Oh, jadi itu. enggak. Berarti Enggak Bapak. materinya ditambahkan sendiri. Jadi jangan terpatok pada buku saja. Enggak Bapak. Kan nyari bisa kan, nyari kisah itu misalnya kan ini kan sudah hafal. Tapi redaksi materinya mungkin kan apa nggak ada di buku, nyari boleh di internet, boleh di mana saja. Jadi gitu ya. Enggak. Enggak Bapak. Mm. Biar memahami Pak, ini contoh yang faktual, ini contoh yang konseptual, ini contoh yang prosedural. Jadi gitu ya. Kalau Enggak Pak. prosedural itu apa? Di situ siswa dapat memiliki pemahaman tentang coba gimana itu. Yang prosedural itu gimana? Yang prosedural, satu hadis tentang mencari ilmu dan keutamaannya Bapak. Nah, Melalui nah, model discovery learning. maksud materi yang sifatnya prosedural itu maksudnya gimana, Pak? Sesuai prosedur, sesuai materi yang ada di modul Bapak. Nah, bukan. Jadi prosedural itu berarti siswa apa misalnya jenis materi yang menuntut siswa untuk melaksanakan tahapan-tahapan atau langkah-langkah. Ini kan gimana ini? Langkah-langkahnya mana ini? Misalnya gini, misalnya ya, kalau Enggak di Bapak. materi fikih misalnya praktek apa langkah-langkah sholat, langkah-langkah berwudu itu namanya prosedural. Kalau di sini apa ini yang bisa dijadikan prosedural?
apa. Ini mungkin ini langkah-langkah misalnya dalam memahami surat at-taubah itu misalnya ya. Inggih Bapak. Siswa menelusuri ayat-ayat dalil surat at-taubah. 2 misalnya siswa menuliskan, habis menuliskan ayat itu misalnya siswa memberikan harokat dengan benar, terus siswa menulis artinya, nah itu namanya tahapan-tahapan Pak. Tahapan-tahapan itu disebut prosedural gitu loh maksudnya. Inggih Bapak. Nah, kalau yang metakognitif itu berpikir kritis ya terhadap permasalahan yang ada. Wes, mungkin itu terkait dengan, coba geser Pak ke bawah Pak. Inggih Pak. Terus ke bawah. Oke, bagus. Ada pengembangan link YouTube. Nah, terus evaluasinya Pak, evaluasi coba. Nah, gitu. Evaluasinya LKPD. Evaluasi atau tesnya Pak. Terus Ya Pak. tesnya yang berupa tes pilihan ganda atau uraian gitu Pak. Ya ini sudah Pak. Oke, ini kisi-kisinya ya, coba. Saya pengen lihat contohnya soal hot itu yang mana Pak? Contoh soal yang hot. Ini Bapak. Oke. Ya benar, sudah. Yang penting ada soal hot. Hot itu kan menganalisis, ini mengurutkan ya, atau menganalisis kemudian mengurutkan. Inggih Bapak. Terus selain ini yang mana lagi? Ada lagi? Ada Bapak. Ada nggak soal yang pakai gambar gitu? Menjelaskan Bapak. Yang enggak Mengaitkan. ada gambarnya gitu, ada nggak? Nggak ada Bapak. Hanya ilustrasi saja ya. Inggih Bapak. Oke, Pun. Terakhir Pak Anwar, saya tanya terakhir. Inggih Bapak. Bagaimana menerapkan nilai-nilai moderasi beragama dalam pembelajaran ini? Inggih Bapak. Bagaimana menerapkan nilai-nilai moderasi beragama dalam pembelajaran? Coba. Dalam pembelajaran PAI ini Bapak. Iya. Nah, dalam pelajaran PAI ini nilai dalam moderasi agama. Dalam moderasi agama, kata arti agama adalah bahwasanya sebagian orang muslim itu harus tawassud Bapak. Harus tidak berlebihan dan juga tidak harus ke bawah Bapak. Dalam moderasi agama dalam pelajaran ini Bapak, bahwasanya pelajaran PAI ini menjadi kekuatan penting dalam mengilustrasikan atau dalam mengembangkan jiwanya untuk selalu satu dekat dengan Allah dan disamakan, tidak hanya selalu dekat aja dengan Allah, diratakan atau disamakan dengan perbuatan-perbuatan yang bersifat sosial Bapak. Karena dalam pelajaran PAI yang berkaitan dengan nikmatnya mencari ilmu, itu menjadi kewajiban penting bagi muslim dan muslimat. Karena tanpa ilmu agama Bapak, seseorang itu akan melakukan hal-hal yang tercela. Yang mempunyai ilmu saja bisa melakukan hal-hal yang tercela, apalagi yang tidak mempunyai ilmu agama Bapak. Terus kaitannya dengan moderasi agama di sini tentang materi nikmatnya mencari ilmu ini, dengan semangat mencari ilmu ini kita bisa
memilah dan memilih mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang masuk ke ranah yang positif, mana yang masuk ke ranah yang tidak positif, mana yang masuk ke ranah yang sederhana, mana yang masuk ke ranah yang di bawah sederhana. Itu saja Bapak. Terima kasih Bapak. Sudah paham dan juga detail penjelasannya. Mungkin itu saja ya Pak Anwar ya terkait Oke, dengan Bapak. konfirmasi saya, bukan nguji Pak Anwar. Ya, bukan Oke, nguji. Bapak. Konfirmasi sudah dipelajari belum? Gitu ya. Thank you, Itu Bapak. saja dari saya. Terima kasih. Thank you, Mohon Bapak. maaf apabila ada kata dan sikap yang kurang berkenan. Thank you, Bapak. Semoga selalu diberikan kemudahan, Amin, kesuksesan, Bapak. dan bisa lulus ya. PPG. Amin, Bapak. Oke. Semoga Bapak senantiasa dalam perlindungan Allah, Bapak. Terima kasih, Bapak. Amin, amin. Mohon maaf kalau di RPP saya banyak kekeliruan, Bapak. Mohon maaf, Bapak. Saling belajar. Oke. Terima Oke, kasih Bapak. Pak Anwar. Monggo saya pamit. Oke, Bapak. Terima kasih, Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.